Three, two, one, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang reorientasi pendidikan Islam dalam pemberdayaan umat. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh Nur Indah Uswatun Hasanah tentang hakikat pendidikan Islam dan kasus pendidikan Islam di Indonesia. Hakikat pendidikan Islam. Pendidikan Islam yaitu suatu proses pemberian bimbingan dan pengarahan kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan kualitas potensi iman, intelektual, kepribadian, dan keterampilan peserta didik sebagai bentuk penyiapan kehidupan di masa mendatang atau ke depan berdasarkan ajaran Islam. Tujuan akhir dari pendidikan Islam yaitu terwujudnya kepribadian muslim yang mencakup 3 aspek, yaitu aspek jasmani, aspek rohani, dan aspek akal. Karakteristik pendidikan Islam, di mana karakteristiknya yaitu pendidikan Rabbaniyah, yang mana pendidikan ini yang paling urgent dan yang paling utama. Terus yang kedua yaitu pendidikan keimanan, di mana pendidikan Islam ini berdiri tegak atas dasar keimanan yang murni dan keyakinan yang sempurna pada setiap ajarannya yang datang dari Allah. Dan yang ketiga yaitu pendidikan yang menyeluruh dan yang sempurna. Maknanya bahwa pendidikan Islam yang menyeluruh, yang mencakup seluruh bidang kehidupan duniawi, ukhrawi, materi, dan maknawi, pendidikan pertengahan dan keseimbangan, yang maknanya yaitu keselamatannya dari berlebih-lebihan dan pengabdian atau penolakannya pada hiperbola dan kekurangannya, pendidikan yang berlanjut dan pembaruan, maknanya yaitu pendidikan yang terus-menerus berlangsung pada manusia sejak ia lahir sampai meninggal, pendidikan yang ideal dan realitas, di mana pendidikan Islam ini berusaha menggapai tujuan besar, yaitu mewujudkan manusia ideal dalam kehidupan, membentuk akhlak, membantu tata cara berinteraksi dengan orang yang di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu pendidikan individu dan masyarakat. Pendidikan Islam dimulai dari pertama kali pergerakannya dari dalam seseorang, yakni dari dalam hatinya dan jiwanya. Agar apa? Agar menjadi seseorang yang berinteraksi dengan Allah di atas asas baik dalam beramal, yaitu beribadah kepada Allah. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni Dewi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang proses pemberdayaan umat. Proses pemberdayaan umat merupakan suatu proses yang berusaha meningkatkan kualitas hidup individu ataupun sekelompok umat beranjak dari kualitas kehidupan sebelumnya yang akan menjadi lebih baik. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga atau masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Banyak tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia, mulai dari etika dan moralitas hingga berbagai isu-isu nasional dan global yang harus mendapatkan perhatian kita semua umat Islam.
Isu-isu tersebut yaitu menyangkut revitalisasi pemahaman Islam, liberasi dan fundamentalisasi ajaran Islam atau radikalisasi pemahaman keagamaan. Dengan melihat kondisi pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam sekarang ini, khususnya bangsa Indonesia akan menghadapi masalah besar, yaitu karena anak-anak didik telah menyampingkan urusan moral. Upaya pemberdayaan potensi umat dapat diklasifikasikan pada 3 arah, yaitu yang pertama, upaya pemberdayaan potensi umat yang harus dimulai dari pemberdayaan keluarga. Yang kedua, institusi pendidikan di mana menjadi tanggung jawab pihak sekolah dalam hal pertumbuhan anak selanjutnya baik fisik, kecerdasan intelektual, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap terwujudnya bangsa yang memiliki peradaban dan moral yang tinggi. Materi selanjutnya yaitu reorientasi pendidikan Islam dalam pemberdayaan umat yang akan disampaikan oleh Dewi Trisnawati. Reorientasi pendidikan Islam. Apa sih yang dimaksud dengan reorientasi pendidikan Islam itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reorientasi diartikan sebagai peninjauan kembali suatu kebijakan. Jadi di sini kita bisa simpulkan nih bahwa reorientasi pendidikan Islam itu diartikan sebagai segenap stakeholder di dalam lembaga pendidikan untuk meninjau ulang kembali bagaimana kebijakan itu bisa memberdayakan umat. Kenapa sih harus dilakukan reorientasi pendidikan Islam? Alasan yang pertama yaitu karena pendidikan Islam ingin mewujudkan masyarakat madani. Karena seperti yang kita tahu bahwa saat ini pendidikan Islam tidak menjamin etika seseorang dapat meningkat. Bukan masalah pendidikannya, tapi memang terletak pada masalah personalnya sendiri. Nah, yang kedua, karena adanya tantangan global. Jadi globalisasi di sini diartikan sebagai dinamisator. Bisa jadi peluang, bisa jadi tantangan tersendiri untuk pendidikan Islam nantinya. Apabila pendidikan Islam terus-menerus mengikuti arus zaman, maka akan kehilangan identitasnya. Apabila tidak didasari dengan keimanan yang kuat. Nah, tapi sebaliknya, kalau mengalami stagnan, juga akan mengalami kejumudan juga. Salah satu contohnya adalah perubahan IAIN menjadi UIN. Itu termasuk reorientasi pendidikan Islam sebagai pemberdayaan umat. Kenapa? Karena seperti kita tahu bahwa institut lebih menjaring lulusan madrasah daripada lulusan umum. Oleh karenanya itu, dibentuklah universitas untuk menjamin seluruh lulusan madrasah maupun sekolah umum maupun pesantren. Nah, apa saja sih di dalam reorientasi pendidikan Islam itu? Yang pertama adalah reorientasi mengenai strateginya sendiri. Yang kedua adalah reorientasi mengenai tujuan pendidikan Islam sendiri. Hal ini seperti yang tertera dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berintikan bahwa pendidikan Islam harus rahmatan lil alamin, artinya rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua seperti mengupayakan atau reaktualisasi sebagai rasa wujud nasionalisme, ramah lingkungan. Selanjutnya adalah reorientasi mengenai metodologi dan sebagainya. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.